Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas mengenai dana pensiun syariah. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah mengenai pengertian dari dana pensiun itu sendiri. Merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun menurut Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Secara resmi dana pensiun syariah ini cukup panjang ya perjalanannya dan tergolong baru. Karena apa? Karena baru beroperasi setelah Otoritas Jasa Keuangan ini menerbitkan peraturan OJK nomor 33 POJK 05/2016. Jadi baru tahun 2016 ya peraturan tentang dana pensiun syariah ini dikeluarkan oleh OJK. Dan peraturan ini membahas mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Kemudian untuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah ada juga dan keluar terlebih dahulu di tahun 2013, yaitu fatwa DSN MUI nomor 88/DSN MUI /9/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Konsep dasar dana pensiun syariah sendiri merupakan implementasi dari ajaran agama Islam yang berikut bisa kita lihat dari Al-Quran dan dari hadis. Dari Al-Quran ada Quran Surat Yusuf ayat 43 sampai 49 dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang sejalan dengan konsep dasar dana pensiun syariah, di mana ajaran agama Islam juga menganjurkan para pemeluknya untuk mengelola kekayaan di masa mereka itu berkecukupan, berkelimpahan, dan memiliki daya upaya untuk bisa bekerja dan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi masa kekurangan dan memperhatikan apa yang akan yang mungkin terjadi di hari esok, dan juga untuk mempergunakan sebaik-baiknya masa muda sebelum datangnya masa tua. Kemudian tujuan perusahaan yang membuat atau yang memberikan dana pensiun syariah kepada para karyawannya. Yang pertama adalah karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kemudian terutama di masa tua ya, supaya karyawan ini merasa aman saat mereka sudah tidak bekerja kembali di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, karyawan juga diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan. Jadi karyawan diharapkan untuk bisa loyal ya kepada perusahaan, bekerja dengan sebaik mungkin dan motivasinya tetap bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan, karena mereka sadar bahwa dana pensiun saat mereka sudah tidak bekerja lagi itu dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga adalah supaya perusahaan tersebut juga bisa bersaing di pasar tenaga kerja dalam hal rekrutmen. Perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang menawarkan adanya dana pensiun atau program pensiun kepada calon karyawannya pasti akan lebih menarik para calon-calon tenaga kerja dibandingkan perusahaan atau instansi yang tidak menyediakan program atau layanan dana pensiun. Kemudian yang keempat, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi pada perusahaan, terutama jika karyawan tersebut tadi adalah karyawan yang loyal ya, yang telah bekerja dengan masa bekerja yang bertahun-tahun bahkan hingga masa pensiunnya. Kemudian yang kelima, supaya agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati jerih payahnya yang telah dia lakukan saat dia ada di usia produktif dan bekerja di perusahaan tersebut. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Dan bagi peserta dari dana pensiun syariah itu sendiri, dana pensiun ini bermanfaat dan tujuannya yang pertama, supaya menciptakan suatu rasa aman terhadap kemungkinan masa yang akan datang. Karena mereka sudah bisa memastikan akan tetap memiliki penghasilan pada saat mereka sudah tidak bekerja lagi.
Kemudian yang kedua, peserta mempunyai tambahan kompensasi atau tambahan dari dana pensiun yang akan mereka terima dalam beberapa jangka waktu, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja. Yang ketiga, supaya para peserta ini juga terhindar dari perasaan rendah diri. Jadi saat mereka sudah tidak bekerja, bukan berarti mereka bergantung kepada orang lain, terutama kepada anak-anaknya yang masih bekerja. Kemudian jenis dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Kita bahas satu persatu ya. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan produk yang namanya program pensiun manfaat pasti. Tapi di beberapa literatur lain pada perkembangannya DPPK juga menawarkan produk yang satu macam lagi, yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Kalau program pensiun manfaat pasti tadi disingkat PPMP. Kemudian dana pensiun lembaga keuangan bukan didirikan oleh badan atau orang yang mempekerjakan karyawannya, tetapi didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan yang namanya program pensiun iuran pasti atau PPIP. Dan kedua macam jenis dana pensiun ini harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Keuangan. Apa sih perbedaannya program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti? Bedanya cuma di kata manfaat dan iuran ya. Tapi memang betul, ini adalah dua poin perbedaan dari kedua program ini. Program pensiun manfaat pasti, poinnya adalah besaran dana pensiun yang sudah ditentukan di awal. Jadi berapa jumlah dana pensiun yang akan diterima. Saat masa bekerja, perusahaan dan karyawan akan membuat perjanjian. Isinya adalah besarnya dana pensiun di masa pensiun nanti. Misalnya saja, karyawan dijanjikan akan memperoleh dana pensiun sebesar 80% dari gaji saat bekerja dengan penambahan nilai 10% setiap 4 tahun. Maka saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun, perusahaan harus membayarkan gajinya setiap bulan sesuai jumlah yang telah disepakati. Jadi yang disepakati apa? Besarnya manfaat atau besarnya jumlah uang pensiun yang akan diterima karyawan ini saat nanti dia pensiun. Nah, uang pensiunnya dari mana nih yang diterima saat dia udah nggak bekerja lagi? Uang pensiun ini berasal dari potongan gaji dia sendiri saat dia masih bekerja, ditambah dengan dana dari perusahaan atau instansi tempat dia bekerja atau orang yang mempekerjakan dia. Gabungan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga jumlahnya berlipat. Di kemudian hari, uang inilah yang akan digunakan untuk membayar pensiun karyawan yang bersangkutan. Sudah paham ya sampai sini? Kemudian untuk jenis produk yang kedua, yaitu program pensiun iuran pasti, poinnya tadi adalah di kata iuran. Jadi, yang ditetapkan dalam program pensiun ini bukanlah besarnya manfaat dana pensiun, tapi besarnya iuran yang harus dibayarkan karyawan saat masih aktif bekerja. Misalnya, selama masa bekerja, karyawan dan perusahaan sama-sama diharuskan membayar 10% dari gaji pekerja setiap bulannya. Ya, sampai sini paham nggak? Jadi kalau tadi yang manfaat itu besarnya manfaat yang akan diperoleh 80% dari total gaji dia saat bekerja. Kalau program pensiun iuran pasti, yang harus dibayarkan, yang menjadi iuran setiap bulannya adalah 10% dari gaji saat dia masih bekerja. Oke, sampai sini bisa dipahami perbedaannya. Kemudian uang ini, 10% dari gaji karyawan itu tadi, diinvestasikan oleh perusahaan dana pensiun, dan nantinya hasil investasi tersebut akan dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan. Tetapi perbedaannya adalah karena poinnya adalah di besaran uang iuran dan kemudian uang iuran ini diinvestasikan,
Sementara besarnya manfaat pensiun itu tidak pasti, nanti berapa yang akan diterima, berapa persen dari gaji dan sebagainya tergantung untung rugi investasi, maka jika ada kerugian yang harus menerima akibatnya adalah para peserta dana pensiun iuran pasti ini. Ya, jadi karyawan bisa dirugikan apabila investasi dana pensiun mengalami kegagalan. Kok bisa? Karena uang pensiun yang diterima juga menjadi lebih rendah. Kemudian, dana pensiun syariah ini diinvestasikan di instrumen apa aja sih? Oke, di antaranya adalah sebagai berikut: surat berharga negara, tabungan pada bank, deposito berjangka pada bank, deposito on call pada bank, sertifikat Bank Indonesia, saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, unit penyertaan reksadana syariah yang sudah kita pelajari bareng-bareng ya, ada 4 macam reksadana atau 3 macam reksadana atau lebih, tapi yang umumnya diketahui adalah 3 atau 4 macam reksadana ini. Kemudian penyertaan langsung dan investasi properti seperti tanah dan bangunan yang letaknya ada di Indonesia. Kemudian untuk ketentuan akadnya sendiri dari 2 produk tadi ya, program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Akad-akadnya sama saja sebagaimana berikut. Untuk PPIP, akad antara pemberi kerja dengan peserta. Jadi akad antara instansi tempat karyawan tersebut bekerja dengan karyawannya adalah akad hibah bisyarat. Kenapa namanya hibah? Ya karena diberikan oleh pemberi kerja tanpa si karyawannya harus bekerja, ya kan? Dia tidak bekerja tapi dia tetap dapat kiriman uang dari si pemberi kerja itu. Kemudian akad antara pemberi kerja dengan dana pensiun syariah adalah akad wakalah, di mana pemberi kerja ini nanti setelah dapat uang yang disetorkan oleh karyawan akan diberikan kepada dana pensiun syariah, dan oleh dana pensiun syariah akan diwakili uang ini untuk diinvestasikan. Akad antara peserta mandiri dengan dana pensiun syariah adalah akad wakalah bil ujroh. Ini kalau pesertanya mandiri, nggak pakai perantara pemberi kerja. Ya, jadi langsung ke dana pensiun syariah, maka akadnya akad wakalah bil ujroh. Nanti ada biaya administrasi yang lebih banyak. Kemudian akad antara dana pensiun syariah dengan manajer investasi. Jadi tadi kan setelah dari pemberi kerja, karyawannya store ke pemberi kerja, terus dari pemberi kerja ditaruh di lembaga dana pensiun syariah. Oleh dana pensiun syariah ini nanti diserahkan lagi ke yang namanya manajer investasi. Nah, kemudian akadnya juga sama saja ya, wakalah bil ujroh. Atau bisa juga pakai opsi lain, yaitu akad mudharabah, di mana dana pensiun syariahnya sebagai sohibul mal, sementara manajer investasi adalah mudharibnya. Nah, jadi itu adalah urutan dari akad yang terjadi dari setoran karyawan, pemberi kerja, kemudian dana pensiun syariah sampai dengan manajer investasi. Ya, kalau mandiri berarti dari peserta mandiri langsung ke dana pensiun syariah, kemudian ke manajer investasi. Dan tidak ada bedanya dengan program pensiun manfaat pasti. Sayangnya teman-teman, ternyata ini data di tahun 2015-an ya. Jadi tingkat pengetahuan masyarakat tentang dana pensiun ini ternyata rendah gitu. Jadi kita lihat di sini para pekerja dan para pengusaha ya yang berminat itu sedikit sekali untuk bisa menabung atau menyimpan uang jaga-jaga itu di dana pensiun ya. Nggak sampai setengah ini, entah itu dia pekerja karyawan yang rutin setiap bulan dapat gaji ataupun pengusaha yang gajinya itu tidak pasti. Mereka sama-sama rendah pengetahuannya mengenai dana pensiun. Kemudian untuk tingkat minatnya sendiri, ternyata saat ditanyai, baik itu pekerja maupun itu pengusaha sama-sama berminat. Cuma ternyata mereka tidak
tidak tahu ya. Jadi tingkat literasinya lebih rendah dibandingkan intensi atau minatnya. Tapi ini masih di tahun 2015, nanti mungkin teman-teman bisa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini di tahun 2020. Terutama dengan adanya COVID-19 ini, mungkin orang itu akan semakin sadar dengan gimana dan apa sih pentingnya kita jaga-jaga masa depan. Karena masa depan itu emang gak pasti ya. Dan COVID-19 ini menyadarkan kita akan literasi keuangan semacam itu. Bisa jadi literasi keuangan terhadap dana pensiun, termasuk tingkat minat masyarakatnya juga meningkat. Kemudian dari segi perkembangan dana pensiun syariah ini sendiri di Indonesia, meskipun baru didirikan di tahun 2016, yang mana 4 tahun yang lalu, jadi selama 4 tahun atau 5 tahun hingga tahun 2020 ini, alhamdulillah sudah ada 7 perusahaan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai dana pensiun syariah. Di antaranya adalah dana pensiun yang didirikan atau dibentuk oleh PT Bank Muamalat Indonesia, kemudian dana pensiun pemberi kerja ya ini DPPK dengan produknya tadi PPIP ya, Program Pensiun Iuran Pasti Rumah Sakit Islam Jakarta. Kemudian DPPK, berarti ini untuk yang merupakan anggota Muhammadiyah ya, atau Dana Pensiun Pemberi Kerja. PPMP, Program Pensiun Manfaat Pasti dari Muhammadiyah. Kemudian ini DPLK. DPLK ini berarti bank-bank yang membentuk dana pensiun. Kemudian orang-orang atau instansi atau pemberi kerja bisa menempatkan dana pensiun mereka di bank-bank ini. Dan juga ini asuransi, di antaranya Aksa Mandiri Financial Service. Nah, di antaranya adalah DPLK PT Bank Mandiri, DPLK PT Bank Negara Indonesia, DPLK PT Aksa Mandiri Financial Service, DPLK PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi sudah ada 7 lembaga ya, dana pensiun syariah yang ada di Indonesia. Oke, demikian adalah materi kita terkait dengan dana pensiun syariah. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan ini adalah penjelasan ringkas, jadi untuk memperkaya wawasan teman-teman mengenai dana pensiun syariah, teman-teman bisa dapatkannya di berbagai literatur lain, demikian. Kemudian khusus untuk kelas pengatur keuangan Islam Universitas Islam Indonesia, ada satu soal yang perlu teman-teman kerjakan untuk menjadi bukti presensi ya. Soalnya adalah apa saja fungsi dasar dari dana pensiun syariah. Silakan dicari jawabannya, kemudian tuliskan jawabannya di lembar kerja di Google Classroom yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.